warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ekonomi Rabbani, perkenalkan saya Dian Abdillah selaku Direktur Program Forum Kajian Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai FOMO dalam berinvestasi syariah. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalimat FOMO, bukan? Kalau begitu, mari kita bahas. FOMO dalam berinvestasi syariah adalah anak dari risiko atau ketakutan seseorang dalam meninggalkan uang. Dalam konteks investasi syariah, FOMO ini mengacu pada kecenderungan seseorang dalam berinvestasi tanpa adanya pertimbangan yang matang hanya karena melihat orang lain mendapatkan peluang atau karena mengikuti tren investasi yang sedang naik. Ambillah contoh FOMO dalam berinvestasi syariah, misalnya seorang melihat teman atau tetangga mereka mendapatkan keuntungan besar dari investasi di suatu perusahaan yang terlihat sedang populer dan menguntungkan. Mereka kemudian merasa takut melewatkan peluang ini dan tanpa melakukan riset yang cukup, mereka langsung berinvestasi tanpa memahami apakah bisnis tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Setelah beberapa waktu, ternyata bisnis tersebut tidak mematuhi aturan-aturan syariah seperti mengandung unsur riba atau terlibat industri yang diharamkan dalam Islam. Akibatnya, investasi mereka tidak hanya tidak menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mereka yakini. Contoh inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana FOMO bisa mendorong seseorang untuk berinvestasi tanpa pertimbangan yang cermat, yang pada akhirnya dapat merugikan mereka secara finansial dan moral dalam konteks investasi syariah. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan riset dan memahami investasi sebelum mengambil keputusan. Lantas, gimana sih terhindar dari sikap FOMO dalam berinvestasi syariah? Mari kita bahas. Edukasi diri, pelajari lebih dalam mengenai prinsip-prinsip investasi syariah, hukum-hukumnya, dan bagaimana investasi ini berbeda dengan investasi konvensional pada umumnya. Yang kedua, tentukan tujuan investasi. Dengan menentukan tujuan investasi yang jelas seperti pendidikan anak, dana pensiun, atau membeli rumah, ini akan kemudian membantu Anda untuk fokus dalam investasi Anda. Yang ketiga, rencanakan dengan bijak. Buat rencana investasi yang sejalan dengan prinsip investasi syariah yang sesuai dengan toleransi risiko dan kebutuhan finansial Anda. Yang keempat, konsultasikan dengan para ahli. Jika perlu, konsultasikan dengan penasihat keuangan atau konsultasi syariah. Dengan begitu, ini bisa membantu Anda dalam membuat keputusan investasi yang baik. Yang kelima, patuhi prinsip investasi syariah. Pastikan investasi Anda sesuai dengan prinsip investasi syariah seperti larangan riba, judi, atau perusahaan yang terlibat industri haram lainnya. Yang keenam, jangan terburu-buru. Hindari keputusan investasi yang impulsif. Lakukan penelitian yang cukup sebelum membuat keputusan dan pertimbangkan dengan hati-hati sebelum berinvestasi. Selanjutnya, evaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap portofolio investasi Anda untuk memastikan masih sesuai dengan tujuan prinsip syariah atau tidak. Dan yang terakhir, hindari terpengaruh oleh pasar yang bergejolak atau berita. Investasi syariah baiknya dilandaskan pada analisis rasional, bukan emosi.